Selamat pagi teman-teman, saya dalam video kali ini akan membahas 10 indikator kinerja utama atau IKU untuk Kementerian Keuangan ya. Saya nanti mencantumkan tidak hanya IKU-nya tapi juga angka targetnya ya. Jadi sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sebaiknya kinerja Kementerian Keuangan dinilai. Jadi 10 IKU ini mengacu standar best practice dunia ya. Jadi Kementerian Keuangan di seluruh dunia itu biasanya dilacak melalui 10 IKU ini juga. Jadi menurut saya IKU Kementerian Keuangan itu jangan terlalu banyak. Jangan sampai 20 atau bahkan 30, terlalu bertele-tele. Sebaiknya fokus saja pada 10 IKU ini, karena 10 IKU ini yang paling penting, yang menentukan kualitas negara dari sisi keuangan itu ya 10 IKU ini. Untuk IKU-IKU lainnya mungkin di level dirjen atau di level eselon 2, eselon 3 ya. Tapi untuk eselon kementerian sendirinya sebaiknya hanya 10 IKU ini. Harapan saya nanti 10 IKU ini diadopsi dan dijadikan standar kinerja resmi Kementerian Keuangan, dan kemudian pencapaian tiap tahunnya dipublikasikan di website Kementerian Keuangan atau media sosial. Jadi media sosial Kementerian Keuangan wajib mempublikasikan pencapaian 10 IKU ini tiap semester atau tiap tahun. Oke? Nah, tapi perkenalan dulu ya sebentar ya, nama saya Yudi Antrek, saya seorang konsultan manajemen, saya sekolah di Amerika, S2 HR, dan juga penulis 12 buku ya. Yang paling bawah paling penting itu ya, jadi kalau kantor Anda atau kementerian Anda atau dinas Anda butuh narasumber atau konsultan IKU, penyusunan Renstra, penyusunan RJPM, jangan segan-segan hubungi saya ya. Saya bisa membantu Anda, baik di WA ataupun email saya. Ya, saya tunggu teman-teman ya. Anyway, ini materinya bisa Anda download secara gratis ya. Link download sudah ada di deskripsi video ini ataupun di komen ya. Dalam materi gratis ini Anda bisa mendapatkan IKU dan target IKU untuk hampir semua kementerian ya. Dan juga dinas-dinas di Pemprov ataupun dinas-dinas di pemerintah kota. Dan juga saya ngasih tahu IKU dan target IKU untuk Presiden, Gubernur, dan Wali Kota, Bupati Republik Indonesia. Jadi teman-teman ASN yang kerja di kementerian, di lembaga pemerintahan, bisa langsung mendownloadnya ya. Semuanya materinya saya berikan gratis demi kemajuan bangsa Indonesia ya. Oke. Baik, mari langsung kita mulai saja ya. Jadi inilah 10 IKU yang menurut kelaziman paling sering dipakai oleh sebuah kementerian keuangan ya. Jadi ada IKU, kenapa penting, target ilustrasinya, dan cara mengukurnya. Yang pertama, rasio penerimaan negara terhadap PDB. Ya, ini penerimaan negara ini maksudnya tidak hanya pajaknya. Penerimaan negara itu mencakup pajak, cukai, ya bea cukai itu menyumbang pendapatan juga, dan juga penerimaan negara bukan pajak. Itu total penerimaannya kalau bisa 15% dari PDB. PDB Indonesia saat ini ya sekitar tahun 2026 ini sekitar 25.000 triliun. Ya, angkanya besar juga ya. Jadi PDB Indonesia itu termasuk sangat besar. 25.000 triliun. Jadi harapannya Kementerian Keuangan itu target penerimaan totalnya ya 15% dari 25.000 tadi. Oke. Nomor 2 mirip dengan nomor 1, cuman kalau nomor 2 ini hanya rasio pajaknya ya, jadi di luar cukai. Tax ratio itu sangat fundamental, karena 90% penerimaan negara Indonesia itu disumbang pajak teman-teman ya, jadi pajak itu betul-betul oksigen. Nah, tax ratio kita masih kurang bagus ya, masih hanya sekitar 10-an% gitu ya. Idealnya 12% dari PDB, jadi kalau PDB-nya 25.000 triliun ya pendapatan pajaknya kalau bisa ya sekitar 2.800 triliun ya. Idealnya 3.000 ya, 3.000 triliun. Jadi kalau bisa nanti tahun 2027 itu pendapatan pajak kita sudah 3.000 triliun. Ya, 12% kali PDB. Sekali lagi PDB saat ini tahun 2026 ini sekitar 25.000 triliun. Tiap tahun naik 5%. Nomor 3 mirip ya, pertumbuhan penerimaan pajaknya sama, kalau bisa
targetnya pertumbuhan ekonomi plus 1%. Jadi kalau ekonomi kita tumbuh 5%, ya pertumbuhan pajaknya naiknya 6% minimal. Sayangnya tahun 2025 kemarin penerimaan pajaknya tidak tercapai, hanya sekitar 97% dari target. Jadi harus kerja keras ini. Ya, jadi teman-teman pajak kalau bisa tahun 2026, 2027 penerimaan pajaknya tumbuh minimal 6-7%, tumbuh 6-7% tiap tahun, syukur-syukur bisa 10%. Itu nomor 3 ini sangat penting sekali ya. Nomor 4 tingkat kepatuhan wajib pajaknya ya, otomatis ya 80% wajib pajaknya patuh supaya nomor 3, nomor 2-nya tercapai. Nomor 4-nya kalau berantakan, nomor 3 tidak akan tercapai. Makanya ada Kortek gitu ya, mudah-mudahan makin membantu. Kemudian nomor 5, ini penting sekali ya, defisit APBN terhadap PDB ya, sekali lagi di bawah 3% targetnya ya, sekali lagi PDB kita misalnya 25.000 triliun, harus wajib di bawah 3%. Sekarang angkanya mungkin masih 2,9, sudah mendekati. Jangan sampai defisit PDB-nya terhadap PDB-nya sampai 5%, itu bahaya sekali. Kalau terjadi rupiah kita bisa anjlok ke 20.000. Kalau defisit APBN-nya menembus 5%, hampir pasti rupiah akan anjlok sampai 20.000 mungkin. Jadi sangat bahaya, jadi harus hati-hati. Kementerian Keuangan mengelola keuangannya. Nomor 6, rasio utang terhadap PDB ya. Kita masih di bawah 40% ya, sejauh ini masih aman. Mudah-mudahan tidak tembus 40% ya. Karena kalau 40% dari PDB itu sebenarnya juga sudah sangat ngeri itu. Sekali lagi PDB-nya 25.000 triliun. Jadi kalau 40% ya sekitar 10 triliun utangnya. Ya 10 triliun. 10.000 triliun maksud saya, itu kan ngeri ya. Utangmu 10.000 triliun. Jadi kalau bunganya 5% saja, bunga utangnya 5% aja, Indonesia itu bayar hutang tiap tahun 500 triliun. Ya, 500 triliun itu ngeri, itu bisa untuk bikin sekolah berapa ribu itu, bikin jalan raya sampai berapa ribu kilometer, rel kereta api, nyambung dari Aceh sampai Lampung, 500 triliun habis untuk bayar bunga hutang gitu ya. Makanya ditekan, nah nomor 5-6 ini akan sangat tercapai kalau nomor 3-nya tercapai. Ya, kalau nomor 2-3-nya makanya ujung tombaknya itu nomor 2 dan nomor 3. Sama nomor 4. Ya, sangat penting. Makanya saya sih menyarankan pegawai pajak itu dilipat gandakan ya. Dilipat gandakan jadi 2 kali lipat. Itu menurut saya worth it, investasi untuk gaji pegawai pajak itu masih jauh lebih, maksud saya gini, nambah 2 kali lipat pegawai pajak itu dampak terhadap penerimaan pajaknya akan sangat jauh lebih tinggi dibanding biaya gajinya. Untuk teman-teman pajak ya terutama ya, bukan yang lainnya ya, bukan dirjen yang lainnya ya. Oke, kemudian nomor 7, biaya utang pemerintah itu juga yieldnya ya, sekali lagi kompetitif ya. Kalau acuannya suku bunga Bank Sentral Amerika 4%, ya kalau bisa yield kita ya sekitar 4% juga. Jangan sampai bunga utangnya 6% gitu ya, atau 7% itu boros. Tadi kalau 5% saja, kalau utangnya 10.000 triliun, kita tiap bulan, tiap tahun bayar bunganya saja 500 triliun ya. Baru bunganya itu, bukan belum pokoknya ya. Jadi maksimal 5% lah yieldnya ya. Kemudian nomor 8, ini juga penting ya, kualitasnya. 60% harus ke sektor-sektor prioritas, belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Again, nomor 8 ini salah satu komponen yang sangat boros itu belanja pegawai teman-teman ya. Belanja pegawai Indonesia itu sekitar 500 triliun. Jadi kalau APBN-nya 2.000 sekian triliun,
komponen belanja pegawainya bisa hampir 25% itu. Ya, jadi saran saya sih belanja pegawai itu kalau bisa maksimal 20% dari APBN, jangan lebih dari 20%. Ketika belanja pegawainya di atas 20% dari APBN itu cenderung boros. Sekarang kan zaman AI ya teman-teman ya, ada banyak otomasi, kalau bisa diefisiensikan ya. Ya jangan lebih dari 25% lah ya belanja pegawai ya teman-teman ya, Kementerian Keuangan harusnya menjaga itu. Kalau di daerah itu lebih parah, belanja pegawainya bisa sampai 50% dari APBD. Jadi yang dipakai untuk bangun jalan raya, bangun jembatan itu sudah nggak ada, habis untuk belanja pegawai dan lain-lain. Nomor 8 ini menurut saya krusial ini ya. Sangat penting untuk menjaga agar belanjanya itu berdampak, bukan hanya habisin anggaran. Nomor 9 penyerapan ya, ini sudah lazim dipakai. Kemudian nomor 10 WTP juga ya, opini BPK ya. Jadi itulah teman-teman ya, 10 IKU, 10 KPI bahasa Inggrisnya ya, yang lazim dipakai oleh Kementerian Keuangan di seluruh dunia. Saya berharap ini 10 IKU ini diresmikan jadi IKU resmi Kementerian Keuangan. Jadi mulai tahun 2026, 2027 sampai seterusnya sampai bahkan 2045. 10 IKU ya ini yang tetap dipakai, nggak usah dirubah-rubah, nggak usah bingung otak-atik IKU malah bertele-tele ya. Birokrasi itu kadang-kadang bertele-tele. Menurut saya 10 IKU ini saja cukup. Kemudian diresmikan, kemudian diformalkan, kemudian tiap bulan, tiap tahun dilacak pencapaiannya. Dan hasil pencapaiannya dipublikasikan di media sosialnya Kementerian Keuangan. Jadi semua masyarakat tahu bagaimana target-target yang saya pasang di sini tercapai enggak. Oke? Jadi gitu ya teman-teman ya. Teman-teman yang kerja di kementerian atau instansi pemerintahan silahkan bisa diadopsi ini IKU ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk mencapai kinerja yang gemilang dan membuat bangsa Indonesia makin berjaya. Oke, terima kasih. Salam sukses penuh kemuliaan.